Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevrian Ramadhani. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek yang diberikan oleh Bapak Adam Krizal pada minggu kemarin untuk menuntaskan nilai UTS. Di sini kita langsung saja. Saya akan menjelaskan tugas yang pertama. Nah, di sini itu kita disuruh menginput atau menunjukkan nilai gitu ya, nama, umur, dan nilai. Jadi di sini nama kita isi menggunakan nama Andi ya, dan umur itu dan umur berangka 20 dan nilai itu 85,5. Dan sini kita itu menggunakan fungsi echo untuk mencetak string yang berisi variabel. Di sini echo nama saya adalah Andi tadi dan umur saya adalah 20 tahun dan saya mendapatkan nilai 85,5. Nah, selanjutnya kita itu akan menampilkan hasil dari codingan ini. Selanjutnya itu kita langsung saja ke Chrome. Terutama untuk teman-teman bagi yang telah membuka VS Code, jangan lupa mengaktifkan SMPP-nya. Ini untuk yang dua ini. Ditekan start. Selanjutnya di sini kita langsung ke localhost. Sini kita ketik localhost ini. Nah, di sini dia langsung memunculkan hasil di mana nama saya adalah Andi, umur saya 20 tahun dan saya mendapatkan nilai 85,5. Dan di sini kita selanjutnya akan membahas latihan atau tugas yang kedua. Di sini itu kita akan menjelaskan harga buku di sini ya, total yang telah kita beli dan diskon yang kita dapat. Di sini kita menjelaskan pertama itu harga buku di sini 50.000 harga satu buku. Dan kita di sini juga membeli jumlah bukunya itu ada 6 buku, jumlah buku yang dibeli. Tentunya total harga per buku. Jumlah buku. Nah, untuk menghitung total harga sebelum diskon tinggal dikalikan aja antara harga satu buku dan jumlahnya. Di sini harga satu buku itu 50.000 dikalikan 6. Nah, harganya 300.000. Dan di sini untuk penjelasan awalnya di PHP. Nah, ini variabel diskon sama dengan total harga 0,1. Nah, diskon yang didapatkan itu sama dengan 10%. Nah, bagian ini itu untuk mengecek apakah jumlah buku yang dibeli lebih dari 5. Kalau iya berarti kita mendapatkan diskon 10%. Dan diskonnya itu dihitung dari total harga tadi. Terus total harganya dikurangi diskon ini. Dan di sini itu yang echo total harga setelah diskon rupiah number format. Di sini itu untuk menampilkan total harga setelah dipotong diskon supaya lebih enak dibaca lah ya. Angkanya di format number format di sini. Jadi ada titik ribuan kayak contohnya itu 270.000 gitu setelah dengan diskon.
Nah, di sini itu total awalnya itu caranya kita menggalikan. Yang pertama itu kan di sini itu ada 6 buku, kita kalikan 50.000. Nah, 50.000 itu semuanya totalnya mendapatkan 300.000. Karena kita membeli buku lebih dari 5, kita mendapatkan diskon 10%, yaitu 330.000. Jadi total yang harus dibayar itu 270.000. Nah, contohnya dia akan di sini untuk nilainya akan diinput secara dia itu akan diinput dengan sendirinya gitu, akan terinput. Berapa kita akan mendapatkan harga setelah diskon yang diberikan gitu. Kembali lagi kita di sini cari localhost. Di sini aja ya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini total harga setelah diskon yaitu 270.000 gitu. Selanjutnya kita akan membahas latihan 3 ya di sini. Untuk latihan 3 kita itu untuk menentukan apakah boleh kita masuk bioskop atau tidak gitu ya. Nah, program ini itu dibuat untuk mengecek apakah seorang diizinkan masuk bioskop atau tidak dengan syarat tertentu. Nah, di sini itu kalau usia lebih dari 13 tahun itu boleh masuk sendiri. Namun jika usia di bawah 13 tahun itu seperti 12 ke bawah itu boleh masuk tapi asalkan datang bersama dengan orang tuanya. Nah, kalau usia masih kecil dan datang sendiri ya tidak boleh. Di sini nah di sini di bagian ini itu di input type number, usia, tempat dan memasukkan usia itu mana ya tadi di input type. Oh ya ini. Nah ini input type number, di sini isinya usia. Nah, usia yang ditentukan atau usia pengguna yang akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini kita masukkan itu batas usianya itu 12 tahun. Nah, selanjutnya itu input type checkbox. Checkbox itu ID, dengan dia itu akan memilih gitu, kayak ada pilihan nanti itu dengan orang tua gitu. Selanjutnya button type. Button type itu tombol untuk mengecek. Selanjutnya PID message ini tempat buat nampilkan hasilnya gitu ya. Boleh masuk atau tidak. Di sini di message text kontennya itu kita masukkan maaf Anda tidak boleh masuk ke bioskop, dan di message kontennya di sini dengan orang tuanya itu Anda boleh memasukkan bioskop, masuk ke bioskop gitu. Selanjutnya di sini mana tadi ya, ada
Nah, di sini artinya kita mengambil data dari input usia, ubah ke bentuk angka, dan kita cek apakah checkbox itu akan menampilkan hasil datang dengan orang tua, dicentang atau tidak, true atau false. Di sini kita langsung saja untuk lanjut ke hasilnya ya, ke tampilannya. Di sini kita coba di sini. Nah, di sini 12 tahun ya. Dia tadi kan kalau 11 tahun, 13 tahun ke atas itu kita coba 13 tahun tadi ya. Nah, kalau 13 tahun ke atas itu boleh masuk tanpa didampingi dengan orang tua. Nah, di sini kita boleh masuk ya. Coba kalau kita masukin 12 tahun tapi tanpa mengklik ini datang dengan orang tua, apakah kita boleh juga masuk atau tidak? Maaf, Anda tidak diperbolehkan masuk ke bioskop. Kecuali kalau kita tekan ini, kita akan cek. Nah, itu kita akan boleh masuk. Nah, lebih kurangnya seperti itu kegunaannya. Selanjutnya di sini kita membahas latihan keempat, yang dimana program ini itu kita mengecek seseorang apakah dia sudah memiliki hak pilih dalam pemilu, contoh misalnya ya kan, berdasarkan usia. Nah, kalau di sini kan kita mengisi selalunya itu di dalam pemilu, usia itu harus lebih dari 17 tahun, itu berhak memilih. Dan di sini jika kita berusia belum kurang dari 17 tahun, itu belum berhak memilih. Di sini ya, seperti Nah, di sini di form method post itu kita memasukkan usia yang dimasukkan dikirim ke server menggunakan post, dan actionnya ini artinya form ini akan diproses di halaman yang sama gitu. Nah, di input type number pengguna hanya bisa memasukkan angka nih. Dan kalau kita selanjutnya itu di recurrent kolom ini wajib diisi, kalau kosong dia tidak bisa dikirim gitu ya. Nah, selanjutnya itu di tombol cek nih, dipakai untuk mengirim font gitu. Selanjutnya kita di sini di bagian ini nih, di sebelum variabel server, request, method, post, variabel usia sama dengan variabel post usia. Dan di sini itu mengecek apakah form dikirim dengan metode post dan data usia yang dimasukkan diambil lewat variabel post gitu. Nah, selanjutnya itu di sini di if, nah di dalam kurung variabel usia sama lebih dari 17 tahun itu apakah Anda berhak memilih gitu ya di echo-nya ini. Nah, di sini itu penjelasannya, kalau kita memiliki usia 17 tahun atau lebih, tampilan teks itu akan Anda berhak memilih. Dan jika belum atau kurang, umur kita belum mencukupi, itu akan memunculkan teks Anda belum berhak memilih gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan coba ya menampilkannya seperti apa hasilnya. Kita lihat keempat. Di sini kita coba ya seperti apa. Nah, di sini kita akan memasukkan usia 17 tahun. Apakah kita sudah berhak memilih? Nih, Anda berhak memilih ketika kita memasuki angka kurang dari 17 tahun, contohnya itu di 16 tahun. Apakah kita bisa memilih? Tuh, Anda belum berhak memilih. Begitulah lebih kurang kegunaannya. Baik, selanjutnya di sini kita langsung saja memasuki latihan 5. Nah, latihan 5 ini kita itu
disuruh untuk menentukan grade nilai mahasiswa berdasarkan nilai yang mereka inputkan. Itu. Contohnya seperti masukkan nilai 85 itu grade-nya B dan masukkan nilai 40 itu grade-nya E gitu ya. Selanjutnya di HTML form. Nah, di sini penjelasannya itu di sini. Di form itu pakai post untuk kirim data ke server seperti yang tadi saya jelaskan ya untuk awalnya. Nah, untuk input type untuk input bertipe number, jadi cuman bisa diisi angka seperti yang tadi juga di awal, dan untuk recruit itu wajib diisi, kalau kosong itu dia tidak bisa submit gitu ya. Nah, seperti selanjutnya itu kita masukkan kemana ya, di sini ya. Ini seperti awal juga tadi, kita cek apakah form sudah dikirim. Ini untuk mengecek apakah form sudah dikirim, dan ambil nilai dari form dengan $post gitu ya. Nah, di sini jelasannya itu di if dalam kurung variabel nilai sama dengan lebih dari sama dengan 90 itu memiliki grade A. Dan di sini ketika nilai kita memasuki 80 itu grade-nya akan B, dan nilai kita masuki 70 itu grade-nya C, dan nilai kita masuki 60 itu grade-nya D. Itu ya. Dan kalau tidak mengerjakan atau di bawah 60 lagi itu mungkin nilainya kita bikin E ya. Di sini kita akan nampilkan nilainya, kita coba ya di sini. Latihan 5. Kita coba ya tampilkan nilainya. Nah, kita coba masukkan nilai kita ya. Coba kita masukin nilai di 89. Apakah grade kita A atau B gitu ya. Dan di sini grade kita itu B karena di pengaturan awalnya tadi kita itu masuknya untuk mendapatkan grade A itu harus 90 ke atas gitu. Kita masukin 90. Nah, itu akan A. Dan jika kita masuk di bawah 60 ya, di bawah 60 itu seperti 45. Nah, itu grade kita itu akan E gitu ya. Seperti lebih selanjutnya gitu juga, seperti 70 itu kita akan mendapatkan grade C. Dan kalau kita ke 80 ya tadi, itu akan ke grade B. Dan kalau kita ke 65 itu kita akan mendapatkan grade D. Baik, di sini kita akan lanjut saja ke latihan 6 ya. Di latihan 6 ini kena ini ya. Ya. Nah, bisa teman-teman lihat kodenya di sini. Di sini. Di sini itu menjelaskan di lang n ini menjelaskan kalau kita itu menunjukkan bahasa halaman. Bisa diganti ID kalau pakai bahasa Indonesia gitu ya. Selanjutnya itu di HTML head ini ya, pola angka. Selanjutnya itu di sini UTF-L sampai 8 itu ya. Biar biar semua karakter bisa ditampilkan dengan benar gitu. Dan kalau di sini pula title itu judul halaman muncul di tab browser nanti ya di localhost kita. Selanjutnya di sini pula
di bagian body itu isi utama halaman gitu ya, dan di H2 ini itu menampilkan judul teks besar, yaitu pola angka 1 sampai 5 gitu. Aduh. Nah, di sini variabel i itu mulai dari angka 1, dan variabel i ini itu kurang dari sama dengan 5 gitu ya, dan perulangan variabel ini juga 5 ini juga perulangan akan terus berjalan gitu, dan variabel i plus plus ini setiap putaran nilai variabel i itu akan bertambah gitu, akan bertambah 1. Jadi hasil yang akan hasil itu dia akan menampilkan hasil urutan gitu dari putaran 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan fungsi echo di sini itu dia untuk menampilkan suatu ke halaman web, dan variabel i ini adalah angka yang sedang diproses, dan br ini adalah tag HTML untuk pindah baris enter gitu ya. Jadi setiap angka yang akan ditampilkan itu di baris yang berbeda. Jadi kita di sini kita coba melihat hasilnya ya. Di sini kembali lagi di latihan. Nah, ini pola angka 1 sampai 5 itu dia akan menampilkan hasil yang di baris yang berbeda gitu ya, dia akan ke bawah gini. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke latihan 7. Di latihan nomor 7 ini kita itu program ini itu dibuat untuk pengguna. Kita pengguna bisa memilih salah satu menu dari drop down seperti tambah ini, kurang, dan keluar. Setelah memilih akan ditampilkan pesan yang sesuai gitu. Nah, untuk di bagian yang ini itu penjelasannya itu form itu dikirim ke server dengan metode post, dan select itu digunakan untuk drop down ini untuk tambah, kurang, dan keluar, dan setiap option punya value atau nilai yang dikirim gitu. Nah, atau di sini itu kan 1 untuk tambah, 2 untuk kurang, 3 untuk keluar gitu, seperti ini. Tombol submit itu akan memproses pilihan ketika ditekan gitu. Nah, di sini di penjelasan ini di switch itu digunakan untuk mengevaluasi nilai dari menu. Nah, di sini juga itu di case 1 itu jika user yang dipilih itu tambah gitu ya. Dan di case 2 itu jika kita memilih itu akan dipilih itu akan mengeluarkan menu kurang, dan jika kita di case 3 itu jika dipilih itu akan menu keluar, dan default itu jika nilainya tidak cocok misalnya kosong atau manipulasi input gitu ya. Di sini kita langsung saja ke hasilnya, coba kita lihat. Nah, di sini. Baik, di sini kan ada pilihan ini. Untuk pertama itu ada tambah,
kurang, dan keluar. Kalau untuk tambah itu kita akan pilih menu tambah dipilih, dan kalau kurang itu menu kurang dipilih, dan kalau keluar itu tuh terima kasih kita keluar dari aplikasi gitu. Dan intinya ini itu untuk menampilkan pilihan menu gitu ya, seperti tambah, kurang, keluar tuh. Selanjutnya lanjut saja, kita masuki ke tugas selanjutnya itu di latihan 8 ya. Di latihan 8 ini itu kita itu diminta sebagai pengguna itu memasukkan angka maksimum, lalu akan menampilkan semua bilangan genap dari 2 sampai 20 sampai dari 2 hingga angka tersebut hingga angka 22, dengan catatan akan berhenti jika angkanya itu sampai 22 gitu ya, menggunakan break. Dan di sini di bagian mana ya, di bagian ini masukkan angka maksimum, itu pengguna disuruh memasukkan angka maksimum gitu, angka max lewat form, dan ketika kita tombolnya ditekan itu data dikirim ke server dengan metode POS. Nah selanjutnya itu di sini kita itu akan mengecek apakah variabel max sudah dikirim dari form. Dan artinya kalau kode udah di dalam blok if, itu akan berjalan setelah tombol submit ditekan. Nah, untuk membaca nilainya itu, membaca nilai yang ditampilkan itu di sini post max itu untuk menyimpan input user ke variabel max. Dan di sini itu juga untuk menampilkan judul hasil seperti ini ya. Judul hasilnya itu bilangan genap dari 2 sampai gitu. Sampai 22 gitu. Dan di situ di sini kita akan memasuki variabel variabel i sama dengan 2, dan variabel itu kurang lebih sama dengan itu max. Jadi di sini itu memulai dari 2, bilangan genap pertama, dan melompat 2 angka setiap tiap iterasi itu, hanya bilangan genap aja seperti 2, 4, 6, 8, dan 10 gitu. Dan terus berjalan selama nilai variabel i itu masih lebih dari max gitu ya. Penggunaan break di sini itu jika nilai variabel i itu sama dengan 22, perulangan itu langsung dihentikan penggunaan breaks. Dan jadi walaupun angka maksimum lebih besar dari 22, program akan berhenti di angka 20 gitu. Ini untuk echo di sini variabel i itu untuk menampilkan angka ke layar dengan spasi gitu ya. Jadi di sini kita langsung saja pergi ke localhost-nya untuk melihat hasilnya ya gitu. Nah di sini bilangan genap ya. Coba kita masuki di sini bilangan yang gak genap dulu seperti 3. Apakah akan ada itu dari angka 1 dari angka 1 sampai 3 gitu. Dari angka 2 sampai 3 itu bilangan genapnya 2. Dan coba kalau kita masukkan di situ angka 10. Di dalam angka 10 itu ada berapa aja bilangan genapnya. Coba kita tambahkan. Nah, di situ ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan seterusnya itu. Baik, di sini kita selanjutnya di latihan 9 gitu ya. Di latihan 9 ini kita itu disuruh buat permainan sederhana di mana user menebak angka antara 1 sampai 10 itu yang mana yang benar gitu ya. Di sini program akan menyimpan angka rahasia itu secara acak
Lalu kita cek tebakan, yang mengecek tebakan itu kita gitu ya. Jika benar tampilan pesan itu menang dan angka di reset supaya bisa mulai ulang gitu ya. Kalau kalah user diberitahu dan bisa coba lagi gitu ya. Untuk di sini ya, di bagian ini itu di form method post tebak angka 1 sampai dengan 10. Input type number, name, namanya itu tebakan, dan minimal itu 1 sampai dengan max-nya itu 10 gitu ya. Nah, itu requirednya itu sebelum button type itu submit. Itu cek jawaban gitu. Dan di sini itu kejelasannya itu input angka itu bertipe number, hanya menerima nilai 1 sampai 10 gitu. Tombol submit untuk mengirimkan tebakan ke server via post gitu. Untuk memulai sesi gitu ya di PHP session start ini, itu di sini itu session itu adalah cara menyimpan data sementara untuk setiap pengguna yang berbeda. Di sini kita pakai session supaya angka rahasia tetap tersembunyi gitu ya. Di sini. Dan tidak berubah selama user belum benar menebak gitu. Tanpa resion angka acak itu akan berubah setiap kali halaman reload. Jadi permainan tidak seru gitu. Dan di sini pula itu ada if iset. Nih, ration angka gitu ya. Di sini itu jika ration angka belum ada, misalnya game baru mulai gitu, maka buat angka acak antara 1 sampai dengan 10. Dan di sini kita itu simpan ini simpan angka di session supaya tetap sama gitu sampai user berhasil menebak gitu. Nah, untuk di sini itu untuk post, ambil angka yang dikirim user lewat form post gitu ya, atau tebakan. Nah, selanjutnya itu bandingkan dengan angka rahasia gitu di session. Jika sama, user akan menang. Dan tampilkan pesan dan hapus angka session agar bisa mulai permainan baru gitu. Dan selanjutnya itu kalau tidak sama gitu, beritahu user supaya coba lagi gitu. Nah, selanjutnya itu kita langsung saja ke permainannya ya. Kita coba ya di sini. Latihan 9. Kita coba ya langsung. Nah, di sini tebak angka ya. Tadi di sini sebelumnya itu kita menebak angka itu di 1 ya, dengan 10 gitu. Selanjutnya itu di sini gitu kita akan menebak angka berapa sih yang benar. Jadi kita coba tebak angka 3. Coba kita cek jawaban. Itu salah. Dan coba kita tekan angka 5 di sini. Kita cek itu salah juga, dan sini coba kita cek 1. Nah, di sini tebakan kita benar, berarti di sini itu sebenarnya itu jawaban yang benar itu adalah 1 gitu ya. Jadi untuk ini alurnya itu untuk user itu buka halaman angka rahasia dibuat dan disimpan di ration gitu kan, di session. User itu isi tebakan dan submit. Server cek tebakan gitu. Di dalam server itu akan mengecek tebakan itu, dan jika benar tampilan akan pesan itu akan menang dan reset angka gitu nih. Kalau benar itu akan selamat, tebakan Anda benar gitu, 1. Dan jika salah itu kita akan beritahu user untuk coba lagi, angka tetap sama gitu ya kan. Nah, user bisa terus menebak sampai benar gitu. Contohnya ini tadi kan, kalau 2 itu kan tadi kan sebenarnya itu salah, itu coba lagi. Dan jika 1 itu benar, cek itu langsung hilang gitu ya satunya. Nah, dan 1 itu juga salah. Kalau kita 3 di sini lagi, 4 lagi, 5 lagi. Sini kita coba sampai ke 6.
Jadi di sini kita isi 8. Di sini ada 10 gitu.